Halo Kak David. Halo Kesa. Wah, ketemu lagi kita ya. Iya Kak. Minggu kemarin ketemu lagi sama kita. Minggu ini juga ketemu lagi sama Ketemu kita. lagi. Selamat pagi adik-adik ya. Adik-adik udah pada sarapan belum nih? Iya. Karena kita kan mau sekolah minggu. Jadi adik-adik jangan lupa sarapan dulu ya. Ya betul banget Kak. Sekarang kita mau nyanyi dulu nih Kak. Tapi sebelumnya adik-adik Kakak undang untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan disambung dengan lagu dari Terbit Matahari. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kita mau masuk lagi lebih dalam ke dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa dalam sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang cerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang melancarkan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Anak Tuhan.
Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahannya ditaruh dulu di tangan sebelah kanannya dan dilipat-lipat juga ya Kak, jangan asal lah lipatnya. Terus persembahannya kirim ke papa mamanya dulu ya Kak, nanti biar papa mamanya yang kirimkan ke Kak David selaku bendahara komisi sekolah minggu. Oke, kita nyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapkan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, dan kami baru saja mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Dan juga berkati tangan-tangan orang yang mengelola persembahan ini agar senantiasa dilandaskan akan rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Kak David, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, tapi sebelum itu Kak, kita mau nyanyikan lagu Semut Badannya Kecil. Oke Kak. Bangkit berdiri adik-adik. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Oh yes, anak Tuhan. Walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. 1, 2, anak Tuhan di dalam gereja. Dengarkan firman, duduk yang rapi, pi. Oke adik-adik, silakan duduk, siapkan Alkitabnya, dan kalau yang mau ke kamar mandi dulu, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak David. Silakan Kak David. Oke adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sementara ini kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami diberi telinga dengan dengaran, supaya kami bisa memahami apa isi dari firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin.
Oke Kak, tapi Iya, sebelum Kak. Kakak mau cerita nih, Iya. Kakak tuh mau bahas dulu yang minggu lalu lagi nih. Nah, yang minggu lalu adik-adik masih inget nggak? Dari masih inget gak nih? Wah, tapi kayaknya sih masih inget ya, Masih Kak. inget lah Kak. Pastilah. Orang ceritanya seru banget ya Kak. Iya. Tentang dua orang yang itu diumpetin ya, Kak? iya diumpetin itu. Namanya siapa adik-adik? Namanya ya Rahab. Nah sekarang adik-adik, kakak mau melanjutkan lagi cerita yang minggu lalu. Setelah kedua orang itu pulang dan bertemu Yosua, mereka akhirnya memberitakan pada Yosua bahwa bangsa Yeriko itu takut. Iya. Dan kita akan melihat firman-Nya. Mari kita baca Alkitab. Kita ambil dulu Alkitabnya. Kita ambil Alkitab adik-adik. ya. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yosua 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi karena ini sangat panjang, jadi kita akan membaca dari ayat yang awal dan ayat yang akhir. Ayat berapa aja tuh, Kak? Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan dilanjut dengan ayat 16 dan ayat 17. Kakak akan membaca ayat yang pertama dan adik-adik membaca ayat yang selanjutnya. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para iman yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalanlah dia di depan bangsa itu. Ayat 16 adik-adik ya. Maka berhenti air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi adik-adik, setelah kedua pengintai itu memberitahukan kepada Yosua bahwa kota Yeriko itu takut pada bangsa Israel, maka menyuruhlah Yosua dan seluruh bangsa Israel ke sungai Yordan, dan mereka bermalam di tepi sungai Yordan selama 3 hari. Ajaibnya, ketika mereka ingin menyeberangi sungai Yordan, para imam-imam besar yang membawa tabut perjanjian, ketika mereka menginjakan kakinya di sungai Yordan, seketika itu juga sungai Yordan terbelah menjadi 2. Adik-adik pasti penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya kan? Oke adik-adik, selamat menyaksikan videonya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam
yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Seru banget kan ceritanya adik-adik, ketika para imam-imam itu menginjakkan kaki, ketika itu juga terbelah kan. Itu sangat-sangat mukjizat yang sangat ajaib adik-adik. Kesimpulan dari cerita ini, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa mukjizat itu nyata. Bahwa seperti yang Yesus bilang bahwa kamu akan melihat mukjizat ketika kamu melihat tabut perjanjian Allah. Kita sudah menyelesaikan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan semoga apa yang kami lihat dan apa yang kami dengarkan itu bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk telinga dengar-dengaran yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk fokus yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur itu kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak David atas ceritanya yang seru banget ya. Oke, Kak David, untuk minggu depan ada ayat hafalan gak nih Kak? Jelas ada dong. Ayat hafalannya terambil dari Yosua 3 ayat yang ke-9. Kakak bacain ya. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Wah, pendek ya Kak ayatnya ya Kak? Pendek, tapi dalam maknanya itu. Iya, Kakak yakin adik-adik sekalian pasti bisa menghafalkan ini ya Kak? Pasti dong. Pastilah. Hebat-hebat kok adik-adik. Nah, sekarang kita mau menyaksikan adik-adik yang udah mengirimkan video ayat hafalannya ya Kak? Iya Kak. Nah, untuk mengirimkan video ayat hafalannya, mengirimkannya ke nomor WhatsApp Kasiska atau Kaneta paling lambat hari Sabtu jam 3 sore.
Oke adik-adik, sekarang kita mau menyaksikan teman-teman adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Selamat menyaksikan. Yosua 2 ayat 12b, demikian bunyinya. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Terima kasih. Yosua 2 ayat 12b. Demikian Firman Tuhan, berikanlah dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Yosua 2 ayat 12b berbunyi demikian. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Yosua 2 ayat 12b berbunyi demikian. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu tanggal 8 bulan Agustus 2021 terambil dari Yosua 2 ayat 12b. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yosua 2 ayat 15b. Demikian bunyinya. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercayai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari Yosua 2 ayat 12b. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Yosua 2 ayat 12 B. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Dadah. Selamat hari Minggu. Dua ayat 15 B. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercayai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 22 ayat 12b berbunyi demikian. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Amin. Oh iya Kak, kita taruh dulu ya Alkitabnya ya. Iya. Oke, Tapi kita bagus-bagus ya, Kak. Iya, bagus banget. Udah pada mulai berani-berani ya. Iya, apalagi yang anak-anak kecil-kecil itu iya. ya. Wah. Sekarang kita mau nyanyi apa nih Kak? Kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah. Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan bertemu lagi. Tapi tentunya dengan kakak-kakak yang berbeda ya Kak? Iya Kak. Betul. Oke, sekarang kita mau nyanyikan lagu Lipatlah Tangan Tutup Mata dalam sikap berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami dalam kami bermain, dalam kami belajar, dan dalam kami melakukan aktivitas apapun, agar kiranya kami selalu berada di dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Kak, sekarang kita mau menyudahi ibadah komisi sekolah minggu pada hari ini Kak. Dan untuk adik-adik jangan lupa selalu menerapkan 3M. Apa Kak David? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Betul Dan adik-adik jangan lupa ya, jangan mana-mana. Kalau nggak penting-penting banget, di rumah aja, oke adik-adik? Oke dong Kak. Adik-adik, salam untuk papa mama di rumah ya. Iya. Dan adik-adik jangan sedih juga, kita bakal ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan. Oke, sekarang kakak dan Kak David pamit undur diri. Terima kasih, dadah. Dadah.